Sobat UMKM, semoga selalu dalam keadaan sehat ya supaya bisa terus berkarya. Nah Sobat UMKM, edisi kali ini kita akan jalan-jalan di sebuah event tahunan di Kabupaten Bantul. Apa ya kira-kira? Yuk simak terus Etalase. Berani mandiri, bangkitkan ekonomi. Halo Sobat UMKM, apa kabar? Senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda di program Etalase. Dan kali ini saya sedang berada di Pasar Seni Gabusan di mana sedang terselenggara acara Bantul Creative Expo. Wah, kira-kira seperti apa ya kegiatan hari ini? Dan tentu saja ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-192. Kita ingin mengerti seperti apa rangkaian acaranya, kemudian ada apa saja di sini. Saya sudah bersama dengan Bu Tuti dari DKUKMPP. Betul ya Ibu ya? Betul. Oke, baik. Ibu mungkin bisa dijelaskan ini Bantul Creative Expo ini apa? Bisa dijelaskan Bu? Oke, terima kasih Mbak Tika. Mungkin saya jelaskan sedikit kaitannya dengan Bantul Creative Expo 2023 karena Bantul Creative Expo ini merupakan event tahunan, jadi ada tahunnya. Mungkin kalau yang tahun 2022 adalah Bantul Creative Expo 2022. Nah, kalau yang ini adalah Bantul Creative Expo 2023. Ini merupakan event yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Ada beberapa tujuan Mbak Tika kita menyelenggarakan ini, yang intinya adalah perlindungan dan pemberdayaan kepada pelaku usaha sehingga mereka bisa meningkatkan usahanya untuk membangun sesuai dengan tema dari Bantul Creative Expo adalah membangun ekosistem kerajinan Bantul untuk Indonesia. Kemudian Bantul Creative Expo sendiri tadi Mbak Tika juga sudah menyebutkan ini adalah rangkaian kegiatan dari ulang tahun Bantul yang ke-192. Jadi biasanya untuk Bantul Kreatif itu diselenggarakan bersamaan dengan ulang tahun Kabupaten Bantul. Kalau yang tahun 2023 ini kita selenggarakan selama 11 hari. Wow. Nah, Beda Bu? tahun lalu 5 hari. Oke, karena mungkin masih ya. COVID ya. Jadi kalau yang tahun ini karena mungkin sudah kondusif, jadi kita laksanakan 11 hari. Itu dari tanggal 27 Juli kemarin pembukaannya itu jam 2, terus nanti berakhir tanggal 6 Agustus 2023. Nanti kalau Mbak Tika mau menghadiri untuk penutupannya itu di jam 19 atau jam 7 malam. Ya. Kegiatannya ada apa aja Bu? Kegiatannya di Bantul Creative Expo banyak sekali. Kemarin kalau setelah dibuka dari tanggal 27 itu di sini yang pertama adalah pameran. Jadi pameran pertama pameran pembangunan dari pemerintah Kabupaten Bantul sendiri, ada beberapa stand dinas, terutamanya dinas yang layanan terhadap masyarakat. Jadi ada Capil, nanti bisa juga layanan-layanan dari Disduk Capil itu ada di sini. Kemudian juga ada dinas-dinas yang membawai pelaku-pelaku usaha. Ada Dinas Pertanian atau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, kemudian ada Dinas Perikanan, ada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial yang mereka mempunyai binaan-binaan UKM dan tentunya ditampilkan di sini Mbak Tika. Oke, jadi para pelaku UMKM binaan itu juga ditampilkan di sini. Ditampilkan di sini. Hasil UMKM yang dibuat ya Bu. Selain itu Mbak Tika tadi kan dari ada stand dinas, ada juga stand dari Kapanewon. Oke. Ya di Bantul ini kan ada 17 Kapanewon. Jadi ada binaan-binaan dari Kapanewon masing-masing. Dari 17 Kapanewon itu mungkin sekitar rata-rata 5 atau 6 binaan dari Kapanewon itu ada di stand-stand Kapanewon. Jadi kalau jumlahnya binaan pelaku usaha yang ada di sini banyak Mbak. Ada sekitar 196 untuk binaan dari dinas. Kemudian ada juga yang stand yang lebih kecil. Jadi mungkin untuk pelaku usaha, untuk PKL dan sebagainya itu ada 192. Banyak banget ya Bu. Tapi kalau untuk keseluruhan nih, untuk pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bantul sendiri, ada berapa Bu jumlahnya? Sekitar berapa nih? Oke Mbak Tika, kalau pelaku usaha yang ada di
Kabupaten Bantul itu sesuai dengan data di BPS itu ada 128.600 pelaku usaha. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Oke. Nah, tapi saking banyaknya nih Bu, kan tentu saja diperlukan yang namanya pembinaan seperti itu. Nah, kegiatan atau pembinaan apa saja yang telah dilakukan agar para pelaku UMKM ini mereka ini juga bisa dikenal lebih oleh masyarakat, kemudian UMKM ini juga bisa lebih naik kelas nih Bu. Oke, yang dilakukan oleh dinas Mbak Tika ada banyak. Jadi pelaku-pelaku usaha sendiri itu dia mempunyai kelas sendiri-sendiri. Ada yang mungkin baru awal, jadi di situ nanti ada pelatihannya. Pelatihannya mungkin lebih ke pelatihan kewirausahaan, menumbuhkan mindset mereka bagaimana berusaha dan sebagainya. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan yang lebih dari UKM tadi yang di bawah tadi, misalnya ada pelatihan produksi, terus kemudian packaging, pelatihan inovasi dan sebagainya. Kemudian untuk pelaku-pelaku UKM yang dia sudah settle dan sudah siap untuk ekspor, itu juga ada pelatihannya sendiri Mbak Tika. Jadi nanti ada pelatihan ekspor. Itu ada beberapa, mungkin nanti ada pelatihan pemasaran online, terus kemudian ada juga pemasaran yang bertingkat yang kita berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan. Jadi namanya pelatihan co-sharing. Oke, apa itu Bu? Co-sharing itu adalah pelatihan yang kalau ini berbicara dengan biaya ya, jadi biayanya itu co-sharing, berarti dari dua, dari kami, dari dinas dan dari kementerian. Kemudian yang bagusnya di situ adalah narasumber yang dihadirkan adalah narasumber tingkat internasional yang tentunya dihadirkan dari Kementerian Perdagangan. Internasional ya Bu ini kelasnya? Nasional. Nasional. Ya. Mungkin next nanti juga bisa berkolaborasi Bisa, juga ya. Oke. Oke. Tapi memang yang namanya pemberdayaan UMKM itu juga harus selalu untuk dilakukan. Selalu, itu kebetulan di bidang kami ada di DKUKMPP itu bidangnya ada 5 Mbak Tika. Jadi ada bidang koperasi, terus kemudian bidang usaha mikro, kemudian bidang perindustrian, bidang pengembangan perdagangan di tempat saya, kemudian juga bidang sarana perdagangan. Di masing-masing bidang itu ada pelatihan untuk pelaku usaha yang tentunya sesuai dengan tingkatannya. Misalnya di bidang usaha mikro melakukan pelatihan yang levelnya lebih agak rendah. Mungkin ada di kewirausahaan, kemudian di produksi dan sebagainya. Kemudian untuk tadi yang levelnya lebih tinggi nanti mungkin di bidang lain itu untuk pelatihan ekspor dan sebagainya. Oke, tantangan para pelaku UMKM saat ini apa sih Bu? Apalagi juga sekarang kan zaman semakin berkembang, kemudian juga digitalisasi nih yang semakin maju juga nih Bu. Kalau tantangannya mungkin justru kita bertolaknya dari pandemi kemarin ya Mbak Tika. Jadi dari pandemi kemarin mereka menjadi semakin berusaha bagaimana meningkatkan pemasaran, memperluas peluang pasar bagi mereka. Nah itu kita juga sudah melatih Mbak Tika, jadi ada beberapa bahkan banyak pelatihan pemasaran online untuk mereka. Harapannya apa? Dengan pelatihan pemasaran online, pemasaran mereka tidak hanya mungkin yang mereka kenal atau pemasaran manual, jadi hanya yang mereka kenal, mungkin hanya tingkat kecamatan, kabupaten. Nah itu sudah kalau dengan pemasaran online, dengan marketplace yang ada, itu pemasarannya akan lebih luas. Bahkan dengan marketplace yang ada itu bisa ekspor Mbak Tika. Aduh, kayak ini semakin banyak juga kesempatan untuk para pelaku UMKM untuk bisa go internasional. Betul, ya Bu ya. Oke, iya. baik. Bu Tuti, harapannya nih Bu untuk para pelaku UMKM, untuk sobat UMKM di sini Bu. Harapannya kalau untuk pelaku usaha di Kabupaten Bantul jangan cepat menyerah. Tantangan itu adalah merupakan suatu keharusan yang dilalui, maju terus, UMKM naik kelas untuk Kabupaten Bantul. Oke, baik, terima kasih ya Bu Tuti untuk Sama-sama, insight-nya. Tika, Semoga iya. juga para pelaku UMKM, untuk sobat UMKM ini semakin bersemangat juga Bu untuk meningkatkan kualitas produknya juga untuk lebih dikenal oleh masyarakat secara luas. Saya terima juga kasih. penasaran Bu, di sini Iya. tuh ada apa aja, nanti saya mau jalan-jalan ya. Oke, Dan iya, kemana-mana Tika. ya sobat UMKM, tetaplah bersama kami di Etalase.
UMKM, Bantul Creative Expo ini sebagai wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Bantul dalam membina UMKM yang ada di wilayah ini. Semoga ke depan akan semakin banyak event-event yang turut mempromokan produk-produk UMKM agar mampu meningkatkan perekonomian. Sobat UMKM, ternyata nggak ada habisnya ya kalau kita ngomongin tentang UMKM. Apalagi di Kabupaten Bantul ini, pemerintah setempat sangat mensupport kegiatan para pelaku UMKM, tidak hanya melakukan pemberdayaan, kemudian juga dari segi pendanaan. Nah, apalagi kalau di Bantul juga terkenal dengan sentra batiknya, ada di Imogiri, Bantul. Oke, kalau begitu Sobat UMKM, akhirnya saya harus pamit ya dari etalase hari ini. Jangan ragu untuk memulai sesuatu yang baru. Mimpi takkan terwujud tanpa usaha. Saya Artika Amelia, sampai jumpa.